Network. Peta jaringan seluler di Indonesia. Dapat dilihat bahwa sinyal paling besar terdapat di Pulau Jawa dan Bali. Kecepatan koneksi internet di Indonesia. Indonesia menempati urutan ke-7 terkait dengan kecepatan koneksi internet. Pertama adalah Korea Selatan, dan rata-rata kecepatan koneksinya sebesar 13,3 MB per second. Dan rata-rata kecepatan koneksi tertinggi mencapai 53,3 MB per second. Di Jepang, rata-rata kecepatan koneksinya adalah 12 MB per second. Dan rata-rata kecepatan koneksi tertinggi mencapai 48,8 MB per second. Posisi ketiga ada Singapura, dengan rata-rata kecepatan koneksi mencapai 6,5 MB per second. Dan rata-rata kecepatan koneksi tertinggi mencapai 45,6 MB per second. Di urutan keempat ada Thailand, dengan rata-rata kecepatan koneksi mencapai 4,5 MB per second, dan rata-rata kecepatan koneksi tertinggi mencapai 33 MB per second. Di posisi kelima ada Malaysia dengan rata-rata kecepatan koneksi mencapai 3,1 MB per second, dan rata-rata kecepatan koneksi tertinggi mencapai 26,6 MB per second. Di posisi keenam ada China, dengan rata-rata kecepatan koneksi mencapai 2,8 MB per second, dan rata-rata kecepatan koneksi tertinggi mencapai 11,4 MB per second. Di posisi ketujuh ada Indonesia, dengan rata-rata kecepatan koneksi mencapai 1,7 MB per second, dan rata-rata kecepatan koneksi tertinggi mencapai 11,3 MB per second. Posisi ke-8 ada Vietnam, dengan rata-rata kecepatan koneksi mencapai 1,7 MB per second, dan rata-rata kecepatan koneksi tertinggi mencapai 14,1 MB per second. Lalu di posisi ke-9 ada Filipina, dengan rata-rata kecepatan koneksi mencapai 1,6 MB per second, dan rata-rata kecepatan koneksi tertinggi mencapai 16 MB per second. Lalu posisi terakhir ada India, dengan rata-rata kecepatan koneksi mencapai 1,3 MB per second, dan rata-rata kecepatan koneksi tertinggi mencapai 10,5 MB per second. Jaringan backbone di Indonesia. Jaringan backbone di Indonesia terdiri dari Mataram Kupang Cable System, CK2 Ladema, Pegascom, Batam Singapore Cable System, Simi W3, Thailand Indonesia Singapura, Dumai Malacca Cable System, Matrix Cable System, Australia Singapore Cable, APX West, Moratelindo International Cable System 1, Batam Ringgit Cable System, Jakabare, dan Batam Dumai Malacca Cable System. Lambatnya koneksi mempengaruhi perilaku pelanggan. Menurut sumber dari Branches Banking, A New Era of Online and Mobile Banking pada September 2013, sebanyak 22% responden mau menunggu halaman atau gambar termuat selama 1 hingga 3 detik. 46% responden menjawab 4 hingga 6 detik. 18% responden menjawab 7 hingga 9 detik. Dan 14% menjawab di atas 10 detik. Lalu, apa yang dilakukan apabila pada saat membuka aplikasi atau web bank Anda mengalami pengalaman buruk atau tampilan yang muncul tidak sesuai? Sebaik 15% menjawab pindah bank, 16% menjawab meninggalkan atau pergi ke kompetitor, 28% meninggalkan kritik, dan 42% tidak jadi melakukan transaksi. Memilih kanal telekomunikasi. Terdapat 3 jalur komunikasi, yaitu SMS, USSD, dan jalur data untuk publik atau private. Memilih jalur komunikasi ini terdapat beberapa penilaian. Penilaian untuk memilih kanal telekomunikasi ini terdapat beberapa faktor. Yang pertama adalah ketersediaan jaringan atau availability, kehandalan atau reliability, fleksibilitas format data, kemungkinan pengembangan ke depan, security, kemudahan implementasi, serta harga atau cost. Yang dimaksud dengan ketersediaan jaringan adalah ketersediaan koneksi di berbagai tempat atau tingkat availability-nya untuk mendukung penggunaan EDC kapanpun dan dimanapun. Sedangkan untuk kehandalan ini data mencakup data tidak rusak, time delay masih dapat diterima,
dan keberhasilan ataupun kegagalan pengiriman data dapat diketahui dengan mudah. Untuk fleksibilitas format data, diperlukan EDC untuk mengirimkan data transaksi, autentikasi online, dan rekonsiliasi. Untuk kemungkinan pengembangan ke depan, diharapkan dapat mengakomodasi berbagai kemungkinan pengembangan aplikasi EDC ke depan, misalnya penggunaan kartu chip, penggunaan stored value card, dan lain-lain. Lalu mengenai security adalah kemungkinan penerapan berbagai mekanisme pengamanan, seperti enkripsi, security protokol, dan lain-lain, yang digunakan di dalam EDC dengan menggunakan koneksi ini. Untuk kemudahan implementasi, apakah implementasinya memerlukan effort tambahan dalam hal koneksi, seperti penerjemahan kode di sisi koneksi, kerjasama khusus dengan penyedia koneksi, effort tambahan dalam pengembangan aplikasi EDC. Sedangkan harga atau cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk telekomunikasi. Pemilihan kanal telekomunikasi yang pertama adalah SMS. Standarnya adalah GSM. Waktu responnya beberapa menit tergantung dengan jaringan. Autentikasinya menggunakan two-factor authentication berupa handphone dan PIN di tiap transaksi. SMS-nya standar atau menggunakan menu dari SIM base. Kenyamanannya dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Availability-nya tinggi untuk urban, peri-urban, atau rural. Biaya akses oleh user relatif rendah. Pemilihan kanal telekomunikasi yang kedua adalah USSD. Standar yang digunakan adalah GSM. Waktu responnya beberapa detik tergantung dengan jaringan, namun lebih cepat dari SMS. Autentikasinya menggunakan two-factor authentication berupa handphone dan PIN di tiap transaksi. USSD tidak membutuhkan SMS dan GPRS, dan fungsi transaksinya pun terbatas. Kenyamanan dari USSD ini adalah dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Contoh format kode USSD adalah bintang 109 bintang 72348937857623 pagar. Availability-nya pun terhitung tinggi, dan biaya aksesnya relatif lebih rendah. Pemilihan kanal telekomunikasi ketiga adalah jalur data. Waktu responnya beberapa detik tergantung dengan jaringan. Pengembangan ke depan akan lebih berkembang dan memungkinkan untuk akses layanan full bank account. Jalur data ini didukung semakin murahnya device dari smartphone atau tablet yang mensupport GPRS dan 3G. Dapat menggunakan jaringan private maupun public, yaitu internet. Didukung dengan semakin murahnya device, yaitu smartphone dan tablet, yang mensupport GPRS dan 3G. Jalur data dapat menggunakan jaringan private maupun public, yaitu internet. Dan biaya akses user cenderung lebih mahal. Dan availability-nya terhitung medium. Dapat digunakan oleh urban, suburban, namun rural jarang. Berikut ini adalah contoh penilaian dalam memilih kanal telekomunikasi data. Angka-angka yang ada dalam contoh ini hanya merupakan gambaran awal. Untuk asesmen sebenarnya perlu dikaji secara lebih seksama. Penilaian tidak mutlak, tergantung dari daerah, operator yang digunakan, prioritas bisnis, dan lain-lain. Penilaian pun sebaiknya dilakukan pada timeline yang mendekati saat implementasi, sehingga bisa mengcapture kondisi terkini. Dan bobot tiap faktor tergantung pertimbangan bisnis.